Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pura Dadia di Desa Adat Subagan, Karangasem terbakar. Mencegah penularan COVID-19, sejumlah tempat wisata di Badung menerapkan kembali protokol kesehatan. Desa Adat Buk-Buk Karangasem menggelar festival kesenian, budaya, dan adat istiadat setempat. Setiap orang memiliki hak suara dalam pemilu mendatang, termasuk ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Undang-undang pemilu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur atau minimal 17 tahun. Pertanyaannya, apakah ODGJ berhak memilih atau mencoblos? Menurut Ketua KPU Bangli, Ikadek Adiawan, setiap ODGJ dalam waktu tertentu atau 1 hari tidak sepenuhnya terganggu kondisi kejiwaannya, sehingga ia bisa saja memilih calonnya. Namun demikian, KPU akan memastikan si pemilih tersebut sudah mendapatkan surat keterangan dari dokter yang menyatakan boleh memilih. Data dari Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Bangli, saat ini ada 63 orang yang mengalami gangguan jiwa dan mereka akan menyalurkan hak pilihnya di TPS terdekat. Pemilu ke pemilu kita memang untuk di RSJ kita selalu fasilitasi. Kalau di RSJ yang di Bangli ini kan sebenarnya lebih mudah kita mengkondisikan karena kan di rumah sakit sebenarnya. Kalau di rumah sakit kan kita tinggal minta keterangan dokter yang nanti menentukan yang misalnya dari 14 pemilih ini yang bisa diberikan hak pilih kalau Terkait dengan hal ini, KPU Bangli akan meningkatkan pemahaman tentang pemilu, terutama untuk masyarakat dengan status ODGJ. KPU juga berharap kerjasama seluruh pihak agar hak suara masyarakat tanpa terkecuali bisa tersalurkan dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. COVID-19 dengan varian baru tengah merebak di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Bali. Untuk mencegah penularan, pengelola sejumlah tempat wisata di Badung mulai menerapkan kembali protokol kesehatan, termasuk di kawasan pesisir yang terbuka. Pengelola rupanya tidak mau mengambil resiko seperti pandemi yang pernah terjadi sebelumnya. Sediakan tempat cuci tangan di setiap objek-objek yang ada di sese, pertama di pantai, di parkir bus, dan di Pura Keramat. Itu di depannya pasti kita akan taruh tempat cuci tangan. Dan kedua, kita akan memperketat protokol kesehatan, terutama pakai masker. Dan di setiap objek wisata kita juga akan pakai dan siapkan antiseptik semprot ya untuk bunuh-bunuh kuman ataupun virus. Di pintu masuk seperti biasa karena kita memang sudah tersedia tempat cuci tangan, ya tinggal kita informasikan ke masyarakat untuk masuk ke destinasi supaya dibiasakan cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Seperti itu sementara yang kita antisipasi. Jadi harapannya apa Pak kepada pemerintah? Harapan kami tentu supaya itu tidak terjadi. Ya harapan kami. Tapi walaupun itu terjadi, tentu kami sebagai pengelola di tingkat desa, kami akan tunduk, akan mengikuti apapun nanti instruksi dari atasan. Dalam hal ini kami di bawah Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Beberapa tempat masih menyediakan tempat cuci tangan bagi pengunjung, kendati belum dimanfaatkan sepenuhnya. Begitu juga dengan penggunaan masker.
Sejauh ini masih banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata enggan mengenakan lagi masker, apalagi di kawasan pesisir. Saat ini pemerintah belum secara resmi mewajibkan masyarakat mengenakan kembali masker dan protokol kesehatan. Sifatnya hanya imbauan. COVID-19 varian baru saat ini memang tengah merebak, namun bahaya yang ditimbulkan tidak separah varian sebelumnya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Tanah Lot tetap menjadi salah satu primadona pariwisata di Bali. Sekedar kilas balik, selama tahun 2023, 2 juta wisatawan mengunjungi Tanah Lot yang terletak di Tabanan, Bali. Pamor objek wisata ini seolah tidak pernah luntur, walaupun banyak tempat wisata baru bermunculan di Pulau Dewata. Tidak hanya wisatawan asing, Tanah Lot juga menarik bagi wisatawan domestik yang sebagian besar barangkali sudah sering ke tempat ini. Tahun 2022, jumlah pengunjung ke Tanah Lot sekitar 1,3 juta orang. Kini jumlahnya naik hampir 2 kali lipat. Sampai Desember kemarin itu kunjungan kita hampir 2.000, data yang kita ada di manajemen itu sekitar 2 juta 18 ribuan. Ya, lumayan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 22 di angka 1 jutaan, di 21 pun di angka 1 jutaan, kurang lebih 1 juta. Sekarang kita di Desember 2023 terakhir kemarin itu data yang kita terima itu di manajemen sekitar 2 juta 18 ribu kunjungan wisatawan. Dan itu all tuh, domestik dan asingnya. Ya, harapan kami sih tidak berpengaruh dengan wisatawan yang berkunjung ke kawasan kami. Kami sudah melakukan sosialisasi 6 bulan sebelumnya, juga kami sudah mengumpulkan travel agent. Kita ada koordinasi yang menyampaikan bahwa rencana kami di kawasan ITW Tanah Lot ini akan ada kenaikan tiket. Mudah-mudahan tidak ada pengaruh, apalagi sekarang ini ada di tahun politik, artinya harapan kami tidak ada pengaruh kenaikan tiket. Dan kenaikan tiket pun juga tidak sangat signifikan tinggi yang kita rancang di tahun 2024. Tahun 2024, harga tiket masuk ke Tanah Lot mulai naik. Untuk wisatawan domestik, harga tiket menjadi Rp30.000 per orang. Sedangkan wisatawan asing menjadi Rp75.000 per orang. Kendati harga tiket naik, sepertinya tidak akan mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Karena Tanah Lot merupakan salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan indahnya matahari terbenam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.